Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nania Ayu Bagas Putri dari kelas 8D nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengumpulkan data dalam menulis artikel ilmiah populer. Nah, jadi jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut tentang cara mengumpulkan data dalam menulis artikel ilmiah populer, simak terus video berikut ini. Nah, jadi di dalam penulis artikel ilmiah populer terdapat beberapa cara yang dilakukan seorang penulis dalam mendapatkan data untuk tulisannya. Cara umum yang dilakukan seorang penulis artikel ilmiah populer untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut. Nah, jadi cara penulis untuk mendapatkan data untuk tulisannya menggunakan 3 cara. Cara yang pertama yaitu dengan wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi secara lengkap. Seorang penulis artikel ilmiah populer sebaiknya mempersiapkan 3 hal berikut. Yang pertama, menentukan orang atau pihak yang akan diwawancarai. Yang kedua, menentukan daftar pertanyaan yang akan diajukan. Yang ketiga, menentukan cara merekam hasil wawancara. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka maupun tidak tatap muka, yaitu menggunakan telepon video, telepon suara, ataupun surat. Hasil wawancara dapat dicatat di buku atau direkam dengan alat perekam elektronik. Masih dengan pembahasan wawancara. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga etiket saat melakukan wawancara adalah yang pertama, menyapa orang yang akan diwawancarai dengan panggilan yang tepat dan sesuai dengan latar belakangnya. Contoh, selamat pagi Pak, selamat siang Bu, dan lain sebagainya. Yang kedua, memperkenalkan diri dengan bahasa yang baik dan memberikan informasi tentang diri secukupnya. Contoh, saya Ahmad dari SMP 1 kelas 8C. Yang ketiga, menyampaikan maksud, tujuan, dan keinginan melakukan wawancara dengan bahasa yang baik. Contoh, saya sedang melakukan survei tentang jumlah peserta didik SMP 1 yang suka membaca. Saya melihat banyak peserta didik SMP 1 yang sering datang ke perpustakaan untuk meminjam buku. Apakah boleh saya mewawancarai Bapak untuk mendapatkan informasi tentang hal itu? Nah, jadi cara yang kedua menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan sebuah informasi. Daftar pertanyaan disusun menggunakan kalimat yang mengandung kata tanya, seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, yang disingkat dengan adik Simba. Kata tanya ini juga dapat ditambahkan dengan bentuk yang lain, seperti berapa, seperti apa, dan sejauh mana. Sebelum menyusun daftar pertanyaan kuesioner, kalian juga harus memperhatikan 2 hal berikut ini. Yang pertama, menentukan orang atau pihak yang akan mengisi kuesioner. Yang kedua, menentukan daftar pertanyaan yang akan diajukan. Nah, jadi yang ketiga atau yang terakhir, membaca tulisan orang lain. Jika topik yang dipilih sudah pernah ditulis orang lain, kalian dapat membaca tulisan mereka untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Untuk menentukan data pada tulisan tersebut sudah tepat atau belum, kalian dapat melakukan 3 langkah pemeriksaan data berikut. Yang pertama, cermati media tempat tulisan itu dimuat. Tulisan yang dapat kalian gunakan sebagai sumber informasi hendaknya dimuat oleh media yang terpercaya dan sudah melalui pemeriksaan editor. Yang kedua, cari data pendukung. Jangan hanya mengandalkan satu sumber saja. Carilah sumber lain agar kalian dapat membandingkan informasi yang kalian dapat. Yang ketiga, jika kalian mengambil informasi dari tulisan orang lain, kalian harus mencantumkan sumber informasi tersebut dalam tulisan kalian. Nah, jadi itu tadi adalah penjelasan saya mengenai mengumpulkan data dalam menulis artikel ilmiah populer. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.